Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Safira dengan NIM 2892150108 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian MSDM. Manajemen SDM. Di sini ada planning, organizing, directing, dan controlling. Yang pertama, planning. Planning adalah sebuah fungsi manajemen dasar yang melibatkan keputusan sebelumnya. Apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, bagaimana hal itu harus dilakukan, dan siapa yang akan melakukannya. Planning adalah kegiatan dasar yang dilakukan oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, tukang kayu membuat suatu rencana saat ia mengangkat palunya untuk memukul paku. Yang kedua, organizing. Pengorganisasian ini dilakukan dengan mengelola sumber daya yang ada dengan baik sampai dengan melakukan pengaturan agar rencana yang sudah ada dapat berjalan sesuai perkiraan. Organizing merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Yang ketiga ada directing, artinya pengarahan. Dapat dimaknai sebagai motivating atau memberi motivasi dan memimpin serta pengambilan keputusan. Directing bertujuan mengarahkan atau mengendalikan agar dapat meningkatkan keaktivitasan dan juga efisiensi kerja agar lebih maksimal. Selain itu, fungsi ini juga memastikan adanya koordinasi dan koperasi dari setiap bagian agar terciptanya harmonisasi dalam lingkungan kerja. Yang terakhir, controlling atau pengawasan adalah proses kegiatan pemantauan untuk memastikan bahwa hal yang dipantau tercapai sesuai rencana dan mengoreksi penyimpangan yang signifikan. Dalam manajemen, pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional di lapangan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dari organisasi. Pengertian MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia. Pengertian sumber daya manusia. Dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan, permasalahan yang dihadapi manajemen bukan hanya pada bahan mentah, alat-alat kerja, mesin produksi, uang, atau lingkungan kerja saja, tetapi juga karyawan atau sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia inilah yang disebut manajemen sumber daya manusia. Mengapa? Karena SDM harus dikelola saat ini sangat disadari bahwa SDM merupakan masalah perusahaan yang paling penting. Karena SDM menyebabkan sumber daya yang lain atau bahan mentah, alat-alat kerja, mesin produksi, uang, dan lingkungan kerja dalam perusahaan dapat berfungsi atau dijalankan. Mengapa SDM harus dikelola? SDM dapat menciptakan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas perusahaan. Melalui MSDM yang efektif, mengharuskan manajer atau pimpinan menemukan cara terbaik dalam mendayagunakan orang-orang yang ada dalam lingkungan perusahaannya, agar tujuan-tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Kegiatan MSDM yang spesifik dari masing-masing fungsi manajemen. MSDM yang spesifik dari masing-masing fungsi manajemen. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan yaitu menentukan tujuan standar, menetapkan sistem dan prosedur, menetapkan rencana atau proyeksi untuk masa depan. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu memberikan tugas khusus kepada setiap SDM, membangun divisi atau departemen, mendelegasikan wewenang kepada SDM, menetapkan analisis pekerjaan atau analisis jabatan, membangun komunikasi, mengkoordinasikan kerja antar atasan dengan bawahan.
Yang ketiga yaitu pengarahan. Pengarahan yaitu menetapkan jenis atau tipe SDM yang akan dipekerjakan, merekrut calon karyawan, mengevaluasi kinerja, mengembangkan karyawan, melatih dan mendidik karyawan. Yang terakhir, pengendalian. Pengendalian yaitu menetapkan standar pencapaian hasil atau target, kerja menetapkan standar mutu, melakukan review atas hasil kerja, melakukan tindakan perbaikan sesuai kebutuhan. Istilah yang biasa digunakan untuk MSDM: manajemen sumber daya manusia, manajemen sumber daya insani, manajemen personalia, manajemen kepegawaian, manajemen perburuhan, manajemen tenaga kerja, administrasi personalia, administrasi kepegawaian, dan yang terakhir hubungan industrial. Personalia, HRD, dan HRM. Personalia yaitu kegiatan pengelolaan SDM yang lebih fokus pada hal-hal yang bersifat administratif yang mengatur hubungan kerja antara employer dan employer sebagai salah satu sumber daya yang dimiliki organisasi. HRD yaitu kegiatan pengelolaan SDM yang merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengendalikan SDM sebagai aset yang dianggap lebih penting dibandingkan lainnya. Sedangkan HRM adalah kegiatan pengelolaan SDM yang merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengendalikan SDM sebagai aset yang dianggap lebih penting dibandingkan lainnya. Tujuan manajemen SDM yaitu untuk meningkatkan kontribusi produktif orang-orang yang ada dalam perusahaan melalui jumlah cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial. Meningkatkan efisiensi, meningkatkan efektivitas, meningkatkan produktivitas, rendahnya tingkat perpindahan karyawan, rendahnya tingkat absensi, tingginya kepuasan karyawan, tingginya kualitas pelayanan, rendahnya komplain dari pelanggan, dan meningkatkan bisnis perusahaan. Ada dua fungsi dari MSDM. Yang pertama fungsi manajerial. Fungsi manajerial terdiri dari planning atau perencanaan, organizing, pengorganisasian, directing, pengarahan, controlling, pengendalian. Adapun untuk fungsi operasional ada pengadaan tenaga kerja atau SDM, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Peran manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, melakukan analisis jabatan atau menetapkan karakteristik pekerjaan masing-masing SDM. Yang kedua, merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon pekerja. Yang ketiga, menyeleksi calon pekerja. Yang keempat, melakukan penempatan dan orientasi karyawan baru. Yang kelima, menetapkan upah, gaji, dan cara memberikan kompensasi. Yang kelima, memberikan intensif dan kesejahteraan. Yang keenam, melakukan evaluasi kerja. Yang ketujuh, mengkomunikasikan, memberikan penyuluhan, dan menegakkan disiplin kerja. Selanjutnya, memberikan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan, membangun komitmen kerja, memberikan keselamatan kerja, memberikan jaminan kesehatan, menyelesaikan perselisihan perburuhan, dan yang terakhir, menyelesaikan keluhan dan hubungan karyawan. Pendekatan manajemen sumber daya manusia. Pendekatan strategis, yaitu MSDM harus memberikan andil atas keberhasilan strategis perusahaan. Yang kedua, pendekatan SDM. MSDM merupakan manajemen manusia, jadi pentingnya dan martabat manusia tidak boleh diabaikan. Yang ketiga, pendekatan manajemen. MSDM merupakan tanggung jawab setiap manajer. Yang keempat, pendekatan sistem. Pendekatan sistem SDM berlangsung di dalam sistem yang besar, yaitu perusahaan.
MSDM harus mengevaluasi andil karyawan yang diberikan terhadap produktivitas perusahaan. Dan yang terakhir, pendekatan proaktif. MSDM dapat meningkatkan andil atas karyawan dan organisasi dengan mengantisipasi berbagai masalah sebelum masalah itu muncul. Konsep MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia. Penerapan fungsi MSDM secara makro dan mikro. Secara makro, fungsi-fungsi pokok manajemen umum seperti fungsi manajerial dilakukan oleh badan-badan pemerintah yang diserahi tugas dalam pengelolaan SDM, seperti Departemen Tenaga Kerja. Secara mikro, fungsi-fungsi MSDM secara fungsi operasional berbagai masalah sebelum masalah itu muncul. SDM yang sudah terikat pada suatu organisasi, formal atau perusahaan industri berdasarkan suatu kontrak kerja atau telah berhubungan kerja dengan suatu organisasi berdasarkan suatu kerjasama disebut SDM pada status mikro. SDM yang masih bebas atau belum terikat kontrak kerja atau kerjasama dengan suatu organisasi disebut SDM pada status makro. Prinsip-prinsip MSDM yang perlu diperhatikan. Yang pertama, prinsip kemanusiaan, prinsip demokrasi, dan prinsip orang yang tepat adalah tempat yang tepat. Maksudnya, dalam sistem manajemen diyakini bahwa menempatkan karyawan di posisi yang tepat buat dia jadi kunci untuk kelancaran proses kerja. Proses kerja yang lancar akan berujung pada keberhasilan sebuah organisasi. Selanjutnya ada upah yang sama untuk pekerjaan yang sama. Maksudnya gaji yang setara untuk pekerjaan yang setara adalah konsep hak buruh di mana orang-orang di tempat kerja yang sama diberikan gaji yang setara. Yang selanjutnya prinsip kesatuan arah, prinsip kesatuan komando, prinsip efisiensi, prinsip efektivitas, prinsip produktivitas kerja, prinsip disiplin, dan prinsip wewenang dan tanggung jawab. Praktik manajemen SDM sebagai ilustrasi, berikut ini adalah kegiatan-kegiatan MSDM yang secara khusus diperlakukan di lingkungan pegawai negeri sipil. Program umum, penyusunan formasi, pengadaan pegawai, pengangkatan pertama penilaian pelaksanaan pekerjaan, penyusunan daftar usulan kegiatan, pendidikan dan pelatihan, kenaikan gaji, kenaikan pangkat, tunjangan-tunjangan, mutasi jabatan, mutasi kerja, pemberian cuti, pemberian penghargaan, pemberian kesejahteraan, tabungan asuransi pensiun, dan pemberhentian pensiun. Sedangkan program khusus yaitu pembinaan tenaga kerja, penyelesaian kasus perorangan, penggantian surat yang hilang, peninjauan masa kerja, penyelesaian masalah kepegawaian, pengaturan NIP atau kartu pegawai, pengurusan kartu istri atau kartu suami, pengurusan asuransi kesehatan, pengurusan tabungan asuransi pensiun. Pembagian tenaga kerja menurut jenisnya. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik yaitu tenaga kerja yang memiliki latar belakang pendidikan tertentu, misalnya guru, dokter, insinyur, dan hakim. Yang kedua, tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih yaitu tenaga kerja yang memiliki keterampilan tertentu. Keterampilan ini diperoleh melalui pelatihan atau kasus, misalnya tukang las, montir, dan penjahit. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja jenis ini adalah tenaga kerja yang tidak memiliki latar belakang pendidikan dan keterampilan tertentu, misalnya tukang beca, kuli bangunan, dan tukang sapu.
Pembagian tenaga kerja menurut sifatnya. Yang pertama, tenaga kerja jasmani. Tenaga kerja jasmani adalah tenaga kerja yang mengutamakan tenaga fisik saat bekerja. Pikiran dan perasaannya tidak banyak digunakan. Misalnya, tukang gali sumur, buruh, angkut, dan kuli dorong. Tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan perasaan dan pikiran dalam bekerja. Misalnya, penyanyi, pelukis, dan pencipta lagu. Sekian penjelasan dari saya tentang MSDM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.